Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di antara kalian pasti sudah pernah dan mungkin juga sudah sering mendengar istilah APBN. Kamu tahu nggak sih apa maksud APBN itu? Kira-kira digunakan untuk apa ya APBN itu? Nah, kali ini Ibu mau bahas lebih jauh mengenai APBN. Tapi sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalian bayangkan situasi berikut ini dulu ya. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan beberapa fasilitas publik lainnya. Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat kurang mampu. Atau kegiatan vaksin COVID-19 yang gratis diberikan kepada masyarakat. Nah, dari situasi itu, pernahkah kalian berpikir sumber dana itu untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana? Kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN. Penggambaran situasi tadi menjadi salah satu fungsi APBN yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang APBN. Ayo kita mulai belajar tentang APBN. Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Untuk itu, APBN 2021 mengambil tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan dulu apa itu pengertian APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Fungsi dan tujuan APBN. Berikut beberapa fungsi APBN nih. Simak penjelasannya dengan baik ya. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contohnya, fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok dan listrik, atau memberikan bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Fungsi perencanaan.
Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam 1 tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah, apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Sumber penerimaan negara dalam APBN. Siapa nih yang berpikir sumber dana APBN hanya berasal dari pajak? Kalau kamu berpikir seperti itu, jawabannya kurang tepat. Ada banyak sumber penerimaan dalam APBN, di antaranya penerimaan dalam negeri, penerimaan dari pajak, merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Pajak tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea pembebasan hak atas tanah dan bangunan. Sementara pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Penerimaan negara bukan pajak atau non-pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba BUMN dan barang sitaan koruptor. 2. Penerimaan negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain yang memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikannya. Artinya dana tersebut bukan dana pinjaman, melainkan dana hibah. Sumber dana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Itu dia ulasan pembelajaran kita tentang APBN. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi referensi belajar kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.